makanya kalau gue suka ngomong matiin handphonenya, jauhin. Jadi ngecas tuh jangan deket-deket. Misalnya ada pandemi ini merubah semua rutinitas orang, termasuk anak-anak. Dulu tuh gue tuh masih bisa menerapkan handphone disimpan. Aku malas sekolah. Aku malas sekolah. Emang kalau nggak sekolah mau ngapain di rumah? No gadget, no laptop. Banyak yang no-nya, aku bilang gitu. Dia mikir dong, terus aku mau ngapain ya kalau aku nggak sekolah? Dia mikir sendiri. Sekolah aja deh jadinya. Ya udah sekolah aja deh. Lucu. Diajarnya. Liatin apa ini sih? kecanduan gadget juga ya Bu ya? Pak Dedi angkut ke barak. Aku tadi lihat ada di TikTok anak kecil bilang kayak gitu. Gimana kalau mama-mama itu kalau nggak ngurus anaknya gimana ya minta ke barak juga? Apa lucu banget deh. Bebas. Aku lihat di TikTok. Tapi emang TikTok itu nagih tau gak sih? Megang handphone mulu. Ternyata sumpah. bukan hanya anak ya yang kecanduan gadget, emak-emak juga nih. Dengan alih-alih bahwa kerjaannya di handphone, emang bener sih. Bener sih. Tapi iya sih bener kalau udah pegang HP sumputin ya. Daripada aku diprotes. Tapi emang kalau udah pegang HP handphone. Jadi kita tuh emang susah. Pernah aku diem ya bangun tidur, nggak mau bergerak sama sekali, lagi nggak sembayang waktu itu. Terus aku tiduran, ayo scrolling, tau nggak? Gue bangun dari 5:30. Itu gue baru sampai jam berapa? udah jam 6:30. Bisa aja teriak sama anak. Dan gue nggak buka hordeng, gue nggak buka jendela. Gila itu gue mikir gila ya kekuatan tapi gadget iya, tuh. Tapi itu menyenangkan sebenarnya ya. Asal jangan keterusan. Aku juga pernah kayak gitu. Misalkan badan lagi capek banget, kalau lagi nggak sholat, ya itu sebangunnya dari tempat tidur. Tapi nggak main gadget juga kan? Main gadget sih sedikit. Kita bisa juga teriak. Tapi kalau gue bener-bener gitu. Kalau kelamaan ini pusing sebenarnya. Iya sih. Tapi pusingnya tuh dilawan. Terus aja, terus iya sih terus. Pernah nggak ngerasa kayak gini? Terus. Lo ngantuk nih, ngantuk banget. Terus lu tiduran terus pegang HP gitu. Jadi seger kan? Iya. Ya nggak bisa tidur lah. Iya kan? Jauhin, matiin sinyalnya, jauhin. Kalau gue udah menerapkan itu Kayaknya sih. gue udah agak addicted dah. Karena gue kadang-kadang mau tidur tuh gue lihat dulu. Terus habis itu gue menyadari ternyata udah jam 12 malam gitu. Padahal gue udah tiduran dari jam 9. Sadar nggak? Kalau gue masih suka kalau pagi-pagi slow rest. Kenapa? Karena pagi-pagi itu kita urusan emak-emak. Masih pakpik. Lalu makan udah nggak ada urusan kan ya Bu ya? Iya sih. Kalau kita jadi ngurusinnya HP ya. Nah, kalau kita Iya pagi-pagi sih, diawali sih. dengan buka handphone, Udah nggak keblok, bisa tuh, ya. keblok. Kita bakal anteng. Waktu kita habis. Gue tahu jalan keluarnya buat gue. Olahraga. Punya anak lagi satu lagi. Aduh. Sampai jatuh aja mata gue. Bayang Masih sanggup Bu. Padahal mau pengen punya cucu. Nanti jadi enin. Nah, dia masalah gadget. Gimana coba anak-anak kita yang kecanduan gadget? Kita aja Yang ternyata. gue rasa gini ya. Pandemi ini merubah semua rutinitas orang, termasuk anak-anak. Yes. Dulu tuh, gue tuh masih bisa menerapkan handphone disimpan setiap minggu habis maghrib, handphone taruh semuanya barengan, semua anak. Nah, simpen baru diambil Jumat pulang sekolah. Jadi pagi-pagi pas diantar udah ngomong gini, mami nanti casin ya handphonenya. Jadi pas jemput tuh udah full baterainya.
Nah, sejak pandemi, Iya sih. semuanya online kan. Iya, Oh iya. Makin nggak Sekolah bisa online, dilepas. tugas Betul, online. betul. Apalagi materi-materi semua online. Iya juga sih. Makin kesini tuh makin nggak bisa. Kalau gue secara pribadi tuh susah ngelarang anak. Makanya suka ngeledekin, masukin barak loh nanti. Emang berlaku buat anak gede? Kalau anak kecil berlaku ya? Takut-takutin. Iya, Jadi bener. sekarang kan lucu ngeliat ini. Pak Dedi, enggak Pak Dedi, enggak. Iya pada itu keren banget tuh Yang dia tuh. ditakutin sama Pak Dedi juga. Hayo anak-anakku sayang. Jadi intinya adalah kita melarang anak kita sudah tidak efektif gitu pegang handphone. Tapi masih berlaku loh di keluarga adik gue gitu ya. Oh, Masih iya? berlaku ya. Jadi anak-anaknya cuma bisa pegang handphone di Sabtu Minggu. Oh gila. Bisa. Karena masih kecil anaknya. Ya, kalau masih kecil mungkin masih bisa Kalau sih. udah sekolah, Iya, Kalau udah udah SMA karena masih apalagi ada. kecil. Karena masih kecil dan kebetulan anak yang besarnya masuk pesantren. Dan masuk pesantren, you know ya, nggak pegang handphone. Tapi yang nggak masuk pesantren juga sama. Jadi betul-betul dibatasin. Itu Masih keren sih. di adik gue loh. Karena masih kecil Keluarga ya. adik gua. Masih kecil. Dia kecil. Nanti kalau udah sekolah. Kalau udah sekolah, Iya. Itu udah juga masih remaja, sekolah sih. aduh. Eh, tapi ada malah kadang-kadang suka rebutan loh. rebutan apa? Ya maksudnya kalau misalkan gue lagi berkumpul di rumah keluarga gitu ya, mami aku pinjam handphone mami, soalnya kalau pinjam handphonenya Abi, kalau pinjam handphonenya ayah Nggak boleh. dilarang, ini batas waktu aku pakai timer bu. Tapi emang itu sih yang bagus sebenarnya. Harus ada waktu. Tapi kalau itu bisa diterapkan hanya buat anak-anak Anak. usia berapa. Iya. Kalau Itu udah bisa. dewasa tuh kita hanya mengandalkan anak itu kesadarannya aja. Gua Kalau tuh temanku gini, temanku gini, aku selalu sama dia, tapi gue baru tahu itu tuh anakku udah gede. Udah gede, ini berlaku sampai anak gede. Jadi gini, ibunya bilang, kalau kamu nggak sholat, jadi bangun tuh harus sholat subuh tuh harus, jadi bangun Oh iya, azan tuh, tuh udah itu kan harus. wajib. Kalau nggak kan kadang-kadang nggak gampang bangunin anak, kadang bangun sholat subuh aja udah jam 6, kadang-kadang setengah 6. Kalau dia nggak, pokoknya begitu azan, terus bilang azan gitu, teriakan ke anak-anaknya, itu langsung bangun tuh, nggak perlu dibangunin. Karena kenapa? Kalau dia lewat sholat subuh, HP-nya diambil hari itu. Jadi bener-bener diambil, jadi anak tuh bruk harus ketahuan nih, dia ke kamar mandi harus ketahuan sama emaknya, dia lagi wudhu harus ketahuan. Sangat mendidik. Terus nanti dia sama anaknya gini, kong si abang tadi sholat nih, oke. Terus kalau enggak, mami tadi nggak sholat nih, ambil HP-nya. Kan kadang-kadang anak-anak suka begitu tuh. Julid juga dia, Iya. tadi dia nggak sholat tuh gitu kan. Iya benar. Tapi aku salut, pernah aku cobain karena aku begitu berhasil. Lama-lama guanya juga ya enggak. Tapi bagus, harusnya oke banget tuh. Dicobain sama anak. Jadi anak itu nggak pernah ketinggalan sholatnya, nggak. Yang susah kan sholat subuh ya. Iya. Bangun untuk subuh itu kan susah banget. Kalau masih sekolah sih masih oke. Kalau anak gua kan misalkan udah kuliah jam berapa, dia bangun jam berapa kan. Jadi ya itu Jadi kerasa sih ketawa. keren. Kalau gue punya sesuatu nih yang untuk Denis ya. Denis tuh kan sekarang itu kan udah kelas 8 ya. Gue pernah dengar katanya di umur segitu anak-anak lagi soleh-solehnya, soleh. Jadi ada masa yang sekarang Denis itu susah bangun. Aku malas sekolah. Aku malas sekolah. Emang kalau nggak sekolah mau ngapain di rumah? No gadget, no laptop. Banyak yang no-nya, aku bilang gitu. Dia mikir dong, terus aku mau ngapain ya kalau aku nggak sekolah? Dia mikir sendiri. Sekolah aja deh jadinya. Ya udah sekolah aja deh. Lucu. Diancamnya itu tidak ada laptop, tidak ada handphone. Walaupun sebenarnya memang sekolah juga dia batas untuk main laptopnya, main handphonenya memang sedikit. Iya. Karena kan nyampe rumah udah jam 6, setengah 7. Ya kan? Dia cuma sehari berarti cuma di depan gadgetnya itu sebetulnya cuma sejam setengah ya. Karena jam 8 harus sudah tidur. Dia jam 8 harus udah tidur, ngantuk nggak ngantuk, dia harus pipis, sikat gigi, wudhu, sholat, bobo. Kecuali kalau libur, kalau besoknya libur masih ada batas tidur malam tuh maksimal jam 9 gitu kan. Itu salah satu aku untuk caranya untuk dia apa namanya? Menahan Salah satu triknya. Ancaman. Ya, anak-anak zaman sekarang tuh lagi makan aja nonton. Iya. Sampai Bu, maaf Bu, bukan anak-anak Bu, kita juga kadang suka sama bapak tapi juga sama. enggak, Kalau gua kalau di Bapak-bapak meja ada makan, loh. kalau udah di meja makan, gua nggak suka meja makan terus pegang HP. Laki gua begitu sih. Tapi gua bilang ke anak-anak, mama nggak bisa ngatur papa ya, karena papa kepala keluarga, yang mama atur kalian. Jadi mama tidak mau ada, tapi di belakang bapaknya gitu. Jadi yang mama atur kalian ya.
Pokoknya mama nggak mau tahu, duduk di meja makan itu waktunya kita ceritalah. Bener, gue juga gitu. Iya kan? Gue bete gitu kalau ngeliat anak lagi makan aja dia tetap lihat handphone. Iya, bete nggak? Emang kita apaan nyiapin makan dia terus dia nyapa kita enggak terus makan sampai gini. Lu siapa lu? Gak bisa lah. Jadi gue kasih tahu nggak bisa. Ini waktunya kita. Kalau makan sih anakku nggak ini. Cuma kalau di luar itu aduh gila. Tapi emang banyak banget loh orang-orang itu yang apa namanya ketergantungan gadget. Nggak cuma orang-orang sih, gue juga sih. susah dilepaskan ya. Iya. Kalau dulu bukan dulu suka ilmu parenting yang gini. Kalau kita mau anak-anak nggak megang gadget, yuk kita sama-sama komit misalnya 7 malam orang tua juga taruh handphonenya. Tapi itu Nggak buat bisa, anak umur berapa Iya. gitu loh maksudnya. Terus kan kita juga kerjaan di handphone banyak. Iya, belum lagi nanti ada yang nanya apa, ya maksudnya ini kan kerjaan gitu. Tapi gue termasuk mungkin emak-emak yang suka ngomong gini, dia scroll, udah nggak usah nontonin hidup orang lain. Iya, Gua betul. tuh sering banget gitu. Aku juga paling benci sama Orang kan yang ditampilkan tuh yang baik-baik aja Iya, gitu, udah nggak usah nontonin hidup orang lain gitu. bener. Suka greget, tapi susah bener-bener. Tapi alasannya masih gini, kayak si adik kan baru pegang handphone nih gitu, baru pulang sekolah kan. Kalau di kelas kan nggak bisa kan gitu. Iya, Sebentar ya Mi, misalnya habis maghrib tuh, Dek udah sholat udah misalnya, terus udah gitu itu ngapain main handphone? Sebentar lah, Mi kan belum pegang handphone hari ini. Terus apa yang harus kita coba kalau udah gitu? Tapi kalau gua lebih kepada gini ya, kalau misalkan ada waktu luang, gua nggak suka scroll, tapi gua mendingan ada waktu luangnya mendingan drakoran. Nah iya. Oh, dia Gua nonton ya. paling hobi memang share story, ya kan? Tapi setelah itu udah nggak suka gua yang Sama yang gua scroll nggak IG. terlalu apa betah gitu, yang kalau kecuali kan emang punya waktu panjang ya gitu. Dan daripada itu better gue mendingan drakoran untuk rilisnya, mendingan drakor. Oh iya benar. Tapi kan nggak bisa disalahin ya. Ya, Semua orang punya punya cara cara untuk masing-masing. membuat dia bahagia. Asalkan kita scroll IG itu tidak menjadi penyakit hati. Betul. Itu aja sih. Yang Kita pasti tahu mah ini batasan. kalau menurutku ya, si gadget ini nih kadang-kadang mikir pengen digimanain ya gitu ya, supaya lepas anak-anak terutama gitu. Ya kalau kita udah tua ya semoga kita bisa memanage waktu kita, kapan kita megang handphone, kapan gitu kayak tadi kan gitu. Nah yang pasti coba yang gua rasa tuh apa, anak-anak tuh agak emosional. Yes, itu aku Kalau mau bilang. dipanggil, jangan kan emosional misalnya apa sih misalnya dipanggil, udah sholat belum? Iya sebentar. Kita tuh maunya kan anak tuh bergegas sendiri jalan gitu. Itu. Nanti udah gitu, mami udahlah nggak usah ngegas lah. Kita udah 3 kali ngomong. Udah berapa kali ngomong? Kamu udah mami panggil dari tadi, Betul. suruh pergi, misalnya disuruh apapun. Iya. Dan anak tuh kayak yang gua Ya. rasa pertama emosional, Ya. kedua nggak peduli lingkungannya. Gua kayaknya mau jungkir di sini, lu juga nggak tahu kali gitu ya. Kalau saking udah asik gitu. Itu tuh hal kayak gitu yang aduh gimana ya caranya kita harus. Sama yang pasti satu lagi, dia pasti susah tidur. Kayak gue tadi gue cerita. Nah makanya kalau gue suka ngomong matiin handphonenya, jauhin. Iya. Jadi Iya ngecas sih. tuh jangan deket-deket. Misalnya ada nakas di sebelahnya gitu ya, taruh di situ. Karena kan banyak juga. Aku jadi inget kemarin tuh ada temen di FB, temen sekolah SMA meninggal. Nggak tahu anaknya, nggak tahu siapa, cuman ya selamat jalan ya nak gitu. Nggak tahu anaknya, nggak tahu siapa. Nah itu kan bisa ke siapa aja. Gue tanya kenapa, kesetrum. Innalillahi. Nah, Aku itu. tuh sampai gini. Kenapa? Tapi memang Kesetrum apa? gua nggak Dari nanya mana? detail ya, tapi maksud gua gini, itulah kadang-kadang orang kan kita suka denger nih di berita, tiba-tiba misalnya ada yang kasurnya kebakar, meledak itu kan gini, si handphone itu yang namanya nyalur ke listrik, itu kan pasti ada energi panasnya gitu ya, yang suatu waktu mungkin entah kabelnya yang sobek, entah karena apanya gitu. Itu tuh bahaya banget gitu, yang bisa meledak itu mungkin yang kayak gitu gitu, atau mungkin kapasitas handphonenya juga udah nggak kuat, dicas malaman, ya dia bisa meledak. Gua nggak tahu ya tekniknya, mungkin itu harus tanya sama teknisi yang lebih jago, tapi itu menurut gua ganggu banget gitu. Itu gue relate banget sih. Gue baru menyadari, mungkin sebulan yang lalu kali. Ini benar nih, gue baru menyadari. Gue tuh ngedesain kamar anak gue ya, tempat tidur, terus gue sediain lemarinya. Lemarinya tuh karena gue tahu anak tuh butuh handphone. Di samping lemari itu gue colokan. Jadi gimana ya? Jadi dia sambil tiduran nyolok, jadi dia Masih pegang bisa. HP gitu. Terus nanti ditaruh ke lemarinya.
awalnya gue nggak pikir sejauh itu, karena gue cuma berpikir ini harus dibikin kompak gitu si kamar itu, tempat tidur, lemarinya sama tempat chargernya dia pasti pakai HP, jadi dia nyolokin taruh. Ternyata anak tuh nggak begitu, nggak nyolokin taruh, nyolokin pakai. Pakai. Terus berapa kali gue lihat dia tidur si kabel ini melintang ke badannya, lo kebayang nggak sih? Si kabel kecolok, dia melintang ke badannya, dia pegang HP terus ketaruh, lupa gitu. Aku tuh aduh ya Allah, ini gimana salah nih. Habis itu kalau saya kasih tahu deh, kalau ngecas tolong taruh di bawah HP-nya, nggak usah dipegang-pegang, taruh. Jadi jangan pernah ada kabel sampai ke sini, kamu kesetrum nanti. Oh, berapa kali aku bilang kayak gitu. Itu bener sih, ada kesalahan Gema di situ yang nggak kepikiran. Ya kita kan dulu mikirnya nggak mikir untuk cas handphone ya, colokan dekat tuh banyak hal buat gitu, kemudahan, buat lampu lah, buat apa, betul. memang udah on off lampu juga di situ, gitu. di samping situ. Jadi kalau tiduran tinggal on off di situ, udah memang dibikin, maksudnya agak ribet. Ternyata itu salah dan itu bahaya. Selain berbahaya kan dengan gadget kan menurunkan konsentrasi, kognitif anak dan segala. Karena dia kan begini doang. Gimana kognitifnya bergerak? Kan yang ada yang brain root itu namanya tadi, yang kerusakan otak ya. Otak. Tapi yang pasti emang anak tuh nggak bisa konsentrasi. Tapi yang aku rasa banget nih, mungkin mudah-mudahan aku nggak sampai yang brain root segala macam. Yang gua ngerasain banget, anak gua jadi pemarah, tau nggak? Tadi emosional kan? Itu dari begitu kita cuman ini doang sedikit, iya mama baru sebentar, iya mama kayak gitu loh. Bener gak sih? Iya. Benar berarti. Tapi yang gue takutin buat anak-anak yang, ya bukan anak-anak, kita pun gitu, makanya gue bilang handphone tuh kalau bisa malam tuh dimatiin sinyalnya. Nggak tahu sih secara penelitiannya kayak gimana, cuman yang aku pikir itu kan ada radiasinya ya. Ya takutnya mengganggu sel-sel dalam tubuh kita gitu. Ya dengan sinyalnya dia taruh di sebelah sini. Atau di atas kebayang kepala. kan? Iya, maksudnya ini kasur atau bantal gitu, di bawah bantalnya gitu. Makanya suka ngomong, udah dicas, taruh dijauhin. Tolonglah. Iya, aku juga sampai begitu ngasih Tolonglah, tau, tolonglah. Udah nggak bisa ngasih tau. Ini taruh di sini ya, udah nggak. Tolong ya, mama minta tolong jauhin dari kepala, dari badan. Kalau gue suka ada tambahan. Nanti juga kalau ada apa-apa kita juga yang repot. Nurutlah. Iya benar. Nurutlah. Gila sih benar kalau gitu. Nah, gue ada kesalahan, ada kesulitan satu lagi. Anak gue kan kecil kan orang informatika. Oh iya. Memang berhubungan sama itu. Susah ngomong kan gue. Dia pegang HP, Dek, jangan pegang HP, Dek. Iya, taruh HP, dia pegang iPad-nya. Ada yang ngapain lagi? Oh, ini mah lagi ini. Doang. Habis itu pinggir ke MacBook-nya. Sampai 3 device loh. Rapi juga itu. Iya kan? Kalau misalkan malam dia ngerjain tugas atau apa, dari laptop, dari tab, sama dari TV. Dan itu semuanya nyambung. Monitor. Iya, emang betul. Gue juga gitu. Anak sekarang sampai segitunya ya, rempongnya ya. Dengan gadget ya. Tapi udah memang kerja apa? Memang ngerjain tugasnya sesuatu, di sana. Kalau anak kuliah apalagi susah lah, kita bener. nggak bisa gitu. Mau anak informatika, mau anak hukum, anak apa, memang mereka ya tugasnya di situ. Udah hidupnya di gitu, situ sekarang. Di situ. Cuman makanya suka ngomong batasin ya yang kayak yang lain-lain gitu. Ngapain sih scroll? Tapi kadang-kadang kalau anak kuliah, kalau gue mikir itu kan rilis stresnya dia gitu kan, misalnya udah butek kali ngeliatin tugas gitu, jadi udahlah. Tapi gue bingung kenapa sih mereka kalau butek ngelihat itu, kenapa harus lewat HP? Nggak usah keluar gitu ngeliat apa ya nggak sih? Mager. Makanya mungkin tugas kita nih ya orang tua, mungkin lebih baik kita ajak anak-anak tuh keluar grooming ya kak istilahnya ya, yang injek maksudnya ke alam aja gitu. Jadi yang penting usahain tetap ada waktu untuk bawa anak-anak keluar gitu, apalagi kalau misalnya anak-anak masih kecil mungkin ya mam ya gitu. Ini anak-anak udah kuliah gimana kita minta waktunya aja ngemis? Iya sih. Kalau itu ngemis lo tau nggak, gue ngajak anak gue jalan, ayo kita keluar yuk, jalan-jalan yuk, jalan sering komplek aja gitu. Terus anak gue bilang gini, mama papa itu primitif kenapa? Ada mobil buat jalan-jalan tuh, nggak usah pakai jalan, pakai mobil. Sekarang udah teknologi maju, katanya. Aduh ya Allah, gue kadang ini bukan masalah jalan-jalannya, kamu tuh berjemur kena matahari, pernah nggak kamu kena matahari? Terus nanti kalau dijawab gitu dia ngomong, ya kan kakakku juga kemarin naik gojek kan sekali ya ke situ, tiap hari pakai mobil sekarang cuma sekali pakai gojek aja bisa bilang kepanasan gitu.
Tapi emang kerasa sih kalau kita tidak menanamkan itu ke anak dari dulu ya. Kalau udah gede itu susah. Jadi memang bersyukurlah masih punya anak yang bisa diatur, kita tanamkan aturan. Ya mungkin makanya buat ibu-ibu di luar sana yang anaknya mungkin jangan tiru kita ya. Enggak, bukan kita. Jadi memang usia anak kita tuh memang lagi butuh-butuhnya itu gitu ya. Anak kuliah tuh mungkin susah ya, nggak bisa dilepas gitu. Susah. Aku masih punya satu Denis yang masih bisa aku juga si adik ya, itu tadi tapi masih nyaut aja. Nah itu dia satu yang bikin greget emak-emak. Nggak tahu ya kalau emak yang sabar. Kalau gue kan tingkat kesabarannya tipis ya, Cin. Setipis tisu. Jadi kalau misalnya dipanggil nggak jawab, langsung tuh udah emosi, udah 2 kali apa 3 kali udah langsung marah gitu. Nah ini anak yang gak ada masalah ya. Aku anak yang berkebutuhan khusus itu nggak ada bedanya, Bu. Sama Bu. Dek, Mami ngegas aja. Mami jangan marah-marah loh. Mami udah tua. Apalagi ya kalau misalkan rambut gue belum dicat gitu ya, ada uban-uban. Tuh, Mami udah tua aja. Tapi giginya masih banyak. Sakanya kalau tuh harus ompong. Aduh, bener-bener emang anak-anak sekarang tuh pintar ngebalik-balikin. Tapi ya kalau misalnya kita lihat sisi positifnya nih, anak-anak yang main gadget tuh misalnya main game. Itu kan sebenarnya gamers itu juga bisa dijadiin mata pencarian kan gitu. Gue ingat banget sesuai dengan umur juga ya. Iya, tapi sesuai umur gitu. Nah, kalau ini sih relate sama yang gue bilang tadi, kalau anak-anak dipanggil main game. Ntar Mi, baru mulai ntar Mi. Apa sih Mami? Jadi dia tuh lagi main game, entah lagi main, pokoknya lagi waktunya online biasanya. Yang online gitu. Secara emaknya kan gaptek ya, kayak gitu nggak ngerti. Apa sih dia? Ya udah tahu Mami, katanya gitu. Oh, Denis biasa lama di laptop joget lagu-lagu. Dikit lagi Mi. Deh, sholat ini udah jam berapa? Dikit lagi Mi. Ya Allah, dari tadi dikit lagi. Kapan? Itu udah waktunya udah mau habis. Mau Mami matiin? Atau mau sholat? Oh iya. Ya oke, sholat. Aku sholat. Itu anak berkebutuhan khusus loh. Gimana dengan jadi benar ya, anak-anak tuh juga tetap pasti dikasih choice ya. Ada pilihan, dia mau ini, lo mau ini atau ini? Ada gitu, sedikit kan? Ancaman. Tapi ancaman tekanan gitu kan. Mau nurut apa enggak? Ke barak. Enggak, kalau gue gitu. Mau dimatiin laptopnya atau gimana? Atau mau sholat? Atau mau papa yang ngegas? Udah, kalau udah ada clue-nya, papa ngegas baru oke. Takut ya ke papanya ya. Iya. Tapi memang ada hal-hal, misalnya kalau kita lihat nih dampak-dampak negatif ya, kayak tadi bilang ya, emosional, terus habis itu kurang empati dan simpati gitulah. Terus anak-anak pasti terus nggak aware sama lingkungan. Terus ya hal-hal seperti itu mungkin harus kita bicarakan dengan anak-anak kalian. Lihat nggak tadi misalkan mama jatuh aja kalian sampai nggak tahu misalnya, karena kalian terlalu fokus. Tapi aku rasa ada salah satu cara yang bagus ke anak, setidaknya kita memberi dia waktu realistis dengan gadgetnya. Misalkan anak kita memang kuliah apa, ya udah lah ngapain ngerjain tugas, oke ya sudah, karena nggak bisa juga kita paksa. Selama dia memang melakukan itu, dan di waktu-waktu yang kita bilang kita nggak ada handphone ya sekarang, misalkan waktu jam makan misalnya no gadget ya, dan dia mengikuti aturan itu, oke lah. Kayaknya kayak gitu deh. Kalau udah yang dewasa, kalau yang kecil kita bisa tanamkan dari dini ya. Tapi kalau yang sedikit ada penekanan untuk anak kecil mah. Penekanan yang itu yang dia penekanan dengan ancaman. Mau yang mana? Terus ini terakhir yang gue inget tuh kemarin tuh pas ngeliat berita, coba ada orang yang sindrom stages. Oh iya, yang nggak berhenti. Ya ampun, itu otaknya kayaknya rewind tuh itu aja gitu. Suka berarti nggak anak-anaknya sekarang kalau diam tuh suka. Itu udah terbawa ke alam bawah sadar. Iya, belum kena. Nanti dia juga iya, belum. Kalau gue kayak Kanebo, Bu, kalau gue suruh joget-joget. Jadi keahlian gue apa tuh, Sule? Kalau gue kan nggak ada joget-joget ya, bukan keahlian gue. Jadi keahlian gue yang lain apa tuh? Nanti kita bahas. Tetot. Jadi mungkin buat mami di luar sana yang ada masukan nggak gimana caranya kita mengurangi gadget buat anak-anak? Iya. Dan untuk kita sendiri juga ya. Ke kita, kasihan nih kita yang sedang kecanduan. Kecanduan nggak? Belum mau. Dia dong. Dia kalau kurang kerjaan. Aduh beneran ya Allah. Ya tolong ya ibu-ibu di luar, mami-mami di luar, please help me. Ini SOS judulnya. Makanya Hayu banyak sharing ke dia tentang dadah.
dadah.